Ya, siapa yang masih ingat mineral makro? Yang kalsium, fosfor, sulfur, terus natrium, Bu. Oke, ya betul. Natrium, kalium, klorida, ya itu termasuk mineral eh, makro. Nah, sekarang ada mineral mikro. Hmm, Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Aku belum ada, bentar. Ini saya lagi di rumah, anak-anak pada berisik, maaf ya. Kok keberisikan. Ada backsound. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Pak ganti ke pointer. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai belajar mengenai mineral mikro atau microminerals. Nah, definisinya, kalau kalian lihat-lihat textbook atau jurnal-jurnal internasional bahasa Inggris gitu ya, kalian menemukan the trace minerals atau the trace elements, itu artinya adalah mikromineral atau mineral mikro. Jadi jangan aneh kalau nanti kalian baca-baca textbook bahasa Inggris, menemukan kata atau kalimat ini ya. Nah, the trace minerals, mineral mikro atau trace elements ini didefinisikan sebagai mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang kecil, yaitu kurang dari 100 mg per hari. Berbeda dengan mineral makro yang dibutuhkan lebih dari 100 mg per hari, makanya namanya makro. Yang mikro itu kurang dari 100 mg per hari. Ada juga istilah ultra trace elements, itu lebih sedikit lagi yang dibutuhkan atau diperlukan oleh tubuh, sekitar kurang dari 1 mg per hari. Nanti kita lihat apa saja. Ini ada tabel periodik yang berisi warna-warni ya, yang ungu ini adalah esensial untuk manusia. Kemudian yang hijau ini adalah suggested to be essential for humans, jadi masih dalam observasi sebesar apa dibutuhkan gitu ya. Kemudian yang abu-abu ini adalah non-essential for humans. Jadi tidak dibutuhkan, bahkan bisa berbahaya jika masuk ke dalam tubuh gitu ya. Nah, kemudian ini klasifikasinya. Ini maaf saya agak nge-rap ya, agak cepat soalnya PPT-nya lumayan 80 dan karena memang banyak jenis mineralnya. Mineral makro ini ya, tadi yang sudah disebutkan. Tadi siapa yang jawab ya? Natrium, kalium, magnesium, kalsium, dan lain-lain. Dan dibutuhkannya berada di dalam jaringan tubuh lebih dari 50 mg per kilogram BB. Kemudian dibutuhkannya lebih dari 100 mg per hari. Berbeda dengan trace minerals ini ada mangan. Maaf ya ini salah, bukan Mg. Mg itu magnesium. Mangan itu Mn. Iron atau zat besi Fe, kobalt, kromium, molybden, copper atau tembaga, ada seng atau zinc, fluoride, iodin, dan selenium. Ini apa yang belum masuk ya? Ini udah semua. Oke, nah ini keberadaan di dalam jaringan tubuh manusia itu konsentrasinya kurang dari 50 mg per kilogram berat badan. Kemudian dibutuhkan oleh tubuh itu per hari kurang dari 100 mg tadi, seperti yang sudah dikatakan. Oke. Nah ini
klasifikasinya lagi, saya membaginya berdasarkan yang trace dan ultra trace. Jadi ultra trace lebih banyak. Yang trace mineralis itu ada Fe, Zm, Cu, Mn, dan F. Kemudian yang ultra trace itu Se, iodin, molybden, dan lain-lain. Nah, kalau kalian punya file angka kecukupan gizi, harusnya punya ya, AKG. Ini kok muncul-muncul ya. Disable voting meeting control. Nah, AKG 2019 bahwa ada rekomendasi AKG sudah ada nih ya, Fe, zat besi, yodium, seng, selenium, mangan, fluor, krom, dan tembaga. Jadi sisa-sisanya yang ini sebelumnya itu belum ada. Nah, ini belum ada sisanya. Jadi baru ada ini di AKG 2019. Nah, sebelum kita membahas mengenai mineral mikro, yang harus kita mengerti adalah mengenai DRI. Kalau di luar negeri itu, kalau di dalam negeri atau di Indonesia itu kan AKG. Kalau di luar negeri itu pakainya DRI, atau Dietary Reference Intakes. Nah, DRI ini ada beberapa istilah. Ada yang namanya EAR atau Estimated Average Requirement atau kebutuhan rata-rata yang dibutuhkan, yang diestimasikan. Kemudian ada RDA, Recommended Dietary Allowance, ada AI, ada atau Adequate Intake, kemudian ada UL. Nah, ini sering kita bahas nanti ya di slide berikutnya, atau Tolerable Upper Intake Level. Kemudian ada EER, ini Estimated Energy Requirement, atau kebutuhan, estimasi kebutuhan energi. Nah, untuk di gambar yang sebelah kanan, kita bahas dulu UL ya. Kita lihat accurate view. Ada UL itu adalah Tolerable Upper Intake Level, itu adalah istilahnya batas atas di mana zat gizi itu masih apa ya, batas atas zat gizi dikonsumsi yang masih tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Jadi ya batas atas gitu ya. Ketika lebih dari UL, dia akan menyebabkan bahaya toksisitas atau keracunan gitu ya. Nah, ini batas aman. Batas amannya itu, nah, ada EAR atau Estimated Average Requirement itu adalah batas bawah. Jadi ingat UL batas atas, EAR itu batas bawah. Jadi ketika batas bawah zat gizi yang dikonsumsi di bawah itu akan menyebabkan bahaya defisiensi atau gangguan kesehatan akibat defisiensi zat gizi. Kemudian ini adalah batas aman, kan ada rentangnya nih batas aman. Nah, ini adalah RDA atau AI. Atau nanti kita bahas nih di sini. Ada RDA, ada EAR. Jadi kalau kita membahas EAR ini, jadi resiko ketidakcukupannya itu adalah 50%. Kemudian untuk UL ini batas atas. Nah, ini risk of inadequacy, jadi resiko ketidakcukupan. Kalau ini resiko adverse effect itu jadi toksisitas ya. Kemudian RDA ada di sebelah sini. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah zat besi atau iron. Ini gambarnya adalah Iron Man. Kebetulan saya penyuka Marvel ya. Nah, saya searching zat besi, munculnya ini, ya udah nggak apa-apa, ini aja. Oke, lanjut. Zat besi, tubuh manusia mengandung sekitar 2-4 gram zat besi, untuk di wanita sekitar 38, untuk laki-laki wanita 38 mg per kilogram berat badan, untuk laki-laki itu sekitar 50 mg zat besi per kilogram berat badan. Nah, kemudian sebaran dari zat besi di dalam tubuh ini 65%-nya itu ditemukan sebagai hemoglobin atau
yang kita tahu adalah pembawa oksigen ya, hemoglobin. Kemudian 10%-nya itu ditemukan sebagai mioglobin. Mioglobin ini ditemukan di dalam otot. Kemudian 1-5% ditemukan sebagai bagian dari enzim. Dan 0,1%-nya sebagai transferin atau pembawa zat-zat gizi biasanya ya. Ada di aliran darah. Kemudian 20% dan 10%-nya sebagai masing-masing sebagai ferritin dan hemosiderin. Kemudian, nah, yang kita tahu kan di bumi itu ada Fe berbagai jenis elektron valensi. Ada mulai dari Fe2+ sampai Fe6+. Nah, khusus untuk makanan, dalam lingkungan cairan tubuh dan dalam makanan, yang kita akan bahas adalah Fe3+ dan Fe2+. Kemudian, jumlah zat besi dalam tubuh bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, kehamilan, dan pertumbuhan. Jadi, saat kehamilan, ibu hamil biasanya membutuhkan Fe yang ada tambahan kebutuhannya gitu dibandingkan yang misalkan usianya, wanita usianya ketika tidak hamil gitu. Kemudian, ini perkiraan jumlah komponennya ya, berdasarkan tadi sebarannya zat besi di dalam tubuh. Kemudian ini adalah fungsi-fungsi zat besi. Fungsi zat besi utamanya adalah sebagai fungsional hemoglobin dan berperan dalam metabolisme umum tubuh. Nah ini sintesis hemoglobin membutuhkan Fe, kemudian hemoglobin kan adanya di sel darah merah ya. Kemudian hemoglobin membawa oksigen ke sel, di mana digunakan untuk oksidasi dan metabolisme. Jadi hemoglobin itu pembawa oksigen ya. Jadi kalau bayangkan kalau kita kekurangan zat besi, hemoglobinnya tidak akan ada gangguan lah di hemoglobin, tidak akan terbentuk lah hemoglobinnya. Kemudian dia tidak akan bisa membawa oksigen dengan baik, gitu ya. Kemudian besi juga ditemukan di mioglobin atau protein yang ditemukan dalam sel otot. Kemudian ada juga untuk metabolisme umum, diperlukan untuk metabolisme glukosa, produksi antibodi, detoksifikasi obat oleh hati, sintesis kolagen dan purin, serta konversi karoten menjadi vitamin A. Jadi kalau kita mengkonsumsi sayuran yang tinggi beta karoten, misalnya yang mengandung beta karoten, itu kan adalah provitamin A. Jadi konversi karoten menjadi vitamin A itu juga membutuhkan zat besi. Nah ini AKG zat besi ya, saya ambil dari AKG yang 2019. Bisa dilihat ini bervariasi, paling tinggi adalah kebutuhan perempuan ya. Karena mungkin, karena perempuan kan mengalami menstruasi ya, jadi ketika menstruasi ada darah yang keluar, jadi Fe-nya juga pasti ikut keluar kan ya, karena kan menempel di sel darah merah. Nah ini sehingga kebutuhannya lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Kemudian untuk hamil ada penambahan, khususnya sih kalau Fe biasanya memang mulai trimester 2 harus ada penambahan asupan Fe. Nah, pangan sumber zat besi apa saja? Jadi perlu kita ketahui zat besi itu ada besi hem dan besi non-hem. Besi hem ini adalah besi yang hanya didapatkan dari sumber pangan hewani, hem ya, pangan hewani, sedangkan yang non-hem itu sumbernya dari pangan nabati. Nah, apa sih bedanya? Bedanya selain dari sumbernya, juga dari laju absorpsi atau laju penyerapannya. Jadi besi hem itu cenderung lebih cepat penyerapannya, laju penyerapannya dan lebih cepat diserap. Kalau kita membahas bioavailabilitasnya itu lebih tinggi yang di besi hem dibandingkan yang besi non hem. Ini adalah gambar-gambar pangan sumber zat besi, ada daging merah, telur, kacang-kacangan, kemudian sayuran hijau, dan lain-lain. Kalian bisa lihat. Nah, ini juga ada piramida zat besi. Kita lihat dari nutrient density atau densitas ya. Densitas itu kepadatan gizi. Kepadatan zat gizi untuk zat besi dari pangan-pangan tersebut. Nah,
Bisa dilihat yang di bawah, ini kan piramida makanan kita lah ya. Piramida makanan, kalau kita lihat pedoman gizi seimbang, nggak beda jauh lah dari sini ada piramidanya. Bahwa kalau kita makan yang paling banyak komposisinya yang memang sumber karbohidrat. Nah ini untuk whole grains, enriched grains, wheat germs, and oatmeal itu bread, cereal, rice, dan pasta ini memiliki kandungan zat besi yang medium, sedang lah ya. Jadi sumber zat besi yang sedang. Kemudian yang sayuran, buah-buahan, serta susu, yogurt and cheese, serta pastry ya, fats, oils, and sweets, itu dia kan merupakan sumber zat besi yang rendah. Berbeda dengan ini, daging-dagingan, unggas, ikan, kacang-kacangan, telur, dan polong-polongan ya. Kacang-kacangan ini nuts, beans itu polong-polongan, seperti tofu, beef, beans, seafood, dan daging-daging jeroan kali ya maksudnya. Kayak ati ampela kan gitu ya, bagus ya, merupakan sumber dari zat besi. Ini ya, dia densitas atau kepadatan zat gizi dari zat besinya atau sumber zat besi yang paling baik atau yang tinggi. Kemudian apa sih yang akan terjadi ketika defisiensi Fe? Seperti yang sering kita dengar, yang paling sering adalah kekurangan zat besi. Anemia adalah anemia zat besi, anemia gizi besi ya, AGB, anemia gizi besi atau anemia defisiensi besi. Biasanya terlihat dari persen hematokrit, kemudian tingkat HB ya, tingkat HB sel darah merah, kemudian saturasi transferin. Nah, ini anemia defisiensi besi ini itu masalah gizi yang paling umum di dunia saat ini. Kemudian apa saja penyebabnya? Yang pertama bisa dari asupan zat besi yang tidak memadai. Karena memang mungkin asupan makanannya atau konsumsi makanannya yang kurang dari seharusnya, sehingga asupan zat besinya juga tidak memadai. Yang kedua adalah kehilangan darah yang berlebihan, seperti misalkan kecelakaan atau mungkin perdarahan, dan kalau perempuan menstruasi gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kekurangan asam klorida lambung. Jadi mungkin ada gangguan fisiologis yang sudah ada di dalam tubuh manusianya itu, sehingga membebaskan zat besinya, ada gangguan ketika penyerapannya gitu. Kan jadi penyerapan zat besi itu kalau kita melihat metabolisme zat besi di dalam tubuh itu membutuhkan HCl lambung untuk dimetabolisme. Kemudian yang keempat adanya penghambat zat besi, penyerapan zat besi. Jadi ada inhibitor seperti fitat, fosfat, tanin, dan oksalat. Contohnya seperti kayak dari teh, kopi itu mengandung inhibitor penyerapan zat besi. Kemudian yang kelima ada lesi di mukosa usus. Jadi memang ada gangguan juga di ususnya mempengaruhi penyerapan dari zat besi. Nah, ini adalah gambar the global prevalence of anemia in different population groups. Yang pertama ini SAC ini preschool age children, jadi anak usia prasekolah ya. Kemudian di bawah 5 tahun ini paling tinggi ternyata prevalensinya. Kemudian untuk pregnant woman dia prevalensinya kedua paling tinggi di bawah yang preschool age. Kemudian disusul oleh non-pregnant woman, jadi rata-rata cewek ya, dan anak usia prasekolah gitu ya. Kemudian, nah ini hampir sama sih ya untuk yang SAC ini school age children, dan ini rata-rata global, serta ini elderly atau lansia. Paling rendah itu prevalensi adalah untuk di laki-laki. Ya. Kemudian
Nah, ini penyakit anemia defisiensi besi. Ini kita lihat sebelah kanan, ini darah normal ya, sel darah merah normal seperti ini. Kemudian ketika anemia, dia jumlahnya lebih sedikit, jadi kayak lebih carang gitu ya, lebih sedikit dan lebih pale. Pale itu apa? Pucat gitu ya, warnanya pucat pasi gitu ya. Nah, ini adalah tanda dari anemia defisiensi besi. Kemudian ini ada stage of iron deficiency. Jadi ada stage-nya nih defisiensi zat besi itu. Jadi yang pertama adalah yang early iron deficiency. Ini sebenarnya dia belum ada tanda dan gejala yang muncul. Jadi belum ketahuan. Hanya ketahuan ketika kita melihat kadar transferin reseptor, mungkin kemudian ketika kita melihat konsentrasi cadangan besi tadi dalam bentuk tadi hemosiderin dan apa? Tadi ada yang ingat cadangan zat besi dalam bentuk apa selain hemosiderin? Ferritin, Bu. Oke, ferritin betul. Terima kasih. Ferritin dan jadi kalau kita cek ferritin misalkan dia ada penurunan berarti sudah dalam stage marginal atau early iron deficiency. Kemudian ada yang moderate iron deficiency. Ini iron stores-nya itu lebih turun, depleted ya. Kemudian, nah ini sudah ada efek ke kapasitas olahraga dan kapasitas kerja. Mungkin kalau kalian anak kuliah gitu ya, kapasitas kalian untuk ya belajar gitu ya atau berprestasi. Hati-hati nih kalau kalian misalkan kok merasa sulit berkonsentrasi misalkan. Kemudian fungsi imunnya menurun, kalian merasa sering cepat sakit gitu ya. Kalau bahasa Sunda babarian gitu ya. Kemudian ini transport ironnya itu rendah juga. Nah, ini hati-hati. Kemudian jadi hanya baru dirasakan oleh perasaan kayak lemes gitu ya. Kemudian cepat sakit gitu. Nah, kemudian setelah itu ada severe iron deficiency atau yang sudah tingkat parah. Ini bisa dilihat dari HB-nya yang rendah. Makanya kalau kalian nih, apalagi perempuan nih biasanya ya, yang suka cek darah nih, cek HB, HB-nya rendah, nah itu hati-hati itu bisa saja kalian sudah mengalami ini semua gitu ya sebelumnya. Jadi dan sudah di tingkat yang parah. Jadi hati-hati. Kemudian transport oksigennya bisa menurun. Kalian mungkin merasa ya itu karena transport oksigennya menurun, kalian merasa akan cepat mudah lelah gitu ya, selalu kelelahan, kemudian kinerja banyak sih penelitian-penelitian yang menghubungkan antara anemia dengan prestasi mahasiswa gitu ya. Prestasi mahasiswa, kemudian bisa dilihat dari mungkin IP-nya atau mungkin dari nilai-nilainya gitu ya. Kemudian ada insiden infeksi, jadi lebih sering terkena infeksi dan ada yang sampai di anak-anak itu ada gangguan pertumbuhan perkembangan dan perkembangan kognitifnya, tumbuhan dan perkembangan kognitifnya serta meningkatkan risiko kematian. Nah, gitu kalian coba dirasa-rasa jangan-jangan gitu ya kalian yang selalu merasa ngantuk, merasa lemas gitu ya seharian kali aja itu karena kekurangan zat besi gitu ya. Nah, ini adalah metabolisme dari zat besi. Jadi besi Hem dan non Hem ini di Fe3+ direduksi menjadi Fe2+ oleh asam lambung. Makanya tadi kan kenapa ada salah satu penyebabnya karena asam lambung yang tidak kurang apa ya, kurang normal si kerja asam lambungnya. Kemudian di dalam usus ini ada apoferritin dan ini nggak usah terlalu iniin ya. Jadi intinya dari lambung masuk ke usus, kemudian
dalam ditransferin, nah dari ferritin kemudian ada transferin ini, ada yang ke intestine atau usus halus dalam bentuk dimasuk apa ya ditransport ke atau dipindahkan menjadi ferritin, kemudian ada yang digunakan sebagai mioglobin dan juga ada yang sebagai enzim zat besinya ada yang sebagai enzim oksidasi di dalam sel. Kemudian ini juga enzim oksidasi ini bisa juga digunakan dari cadangan ferritin ya ke sini, jadi bisa bolak-balik. Jadi kalau ini cadangannya rendah bisa dari sini, dari sel di ke ferritin, jadi ferritin gitu ya, atau hemosiderin. Kemudian jadi intinya ini ada ferritin, jadi zat besi itu ada ferritin, menjadi ferritin ada transferin, ada mioglobin, dan juga ini hemoglobin ya. Nanti ini akan kita bahas lebih lanjut di metabolisme zat gizi ya. Nah ini penyerapan dan distribusi zat besi intinya adalah ini ada zat besi yang diambil dari makanan, kemudian masuk ke sel-sel mukosa usus halus, dibawa oleh ferritin nih, ada ferritin, kemudian masuk ke dalam tubuh menjadi transferin ya, ke dalam aliran darah maksudnya, dalam darah, kemudian masuk ke otot, ini menjadi mioglobin, masuk ke bone marrow itu ada yang masuk ke bone marrow juga, kemudian ada yang masuk ke sel darah merah, airnya menjadi hemoglobin. Dan ada yang disimpan di dalam hati dalam bentuk simpanan zat besi. Gitu. Jadi bisa dilihat nih kan iron ini bentuknya bulat. Ini ada yang membawa, ini yang membawanya ferritin, ini transferin yang membawanya, kayak bentuknya beda kan tuh. Terus masuk ke sini, bentuknya jadi beda lagi. Jadi ini beda-beda ya bentuknya. Nah, penyerapan besi ini dipengaruhi oleh mukosa usus halus tadinya dan juga asam lambung. Dan tadi yang saya bahas itu mengenai inhibitor atau penghambat. Ada juga enhancer. Enhancer itu pendorong. Jadi kalau misalkan kita makan makanan pangan hewani misalkan ya, kayak daging gitu ya. Zaman sekarang kan lagi musim all you can eat nih, banyak banget kan ya lagi menjamur daging-dagingan tuh. All you can eat misalkan kan itu adalah sumber zat besi. Sumber zat besi. Nah, bagusnya minumnya itu adalah minum yang mengandung vitamin C. Atau yang mengandung ada asamnya lah ya, atau asam sitrat, asam laktat, asam tartrat, tapi biasanya yang mengandung vitamin C. Kemudian ketika atau juga kalau kita makan makanan pangan nabati ini, misalnya tahu tempe atau kacang-kacangan, ada bagusnya dikombin dengan sumber pangan hewani. Jadi kalau kita makan daging, biasanya barengan dengan tahu tempe gitu kan, karena si zat besi yang dari pangan nabatinya juga didorong oleh besi hem yang ada dari sumber hewani gitu ya. Nah, jadi kalau kita makan sumber zat besi itu harusnya sih jangan minum kopi atau teh gitu ya. Itu akan menurunkan penyerapan dari zat besi gitu ya. Seperti vitat, kemudian kalsium juga jangan minum susu gitu ya. Kemudian nah ini zat besi dan mineral seng itu saling saling mempengaruhi gitu ya. Kemudian toksisitas ini akibat dari kelebihan asupan zat besi. Yang pertama adalah hemokromatosis, jadi cacat bawaan dalam metabolisme Fe. Kemudian ada endapan pigmen yang mengandung Fe di berbagai jaringan sehingga jaringannya rusak. Kemudian ada hemosiderosis, itu terjadi akibat konsumsi atau transfusi darah berlebihan, terbentuk endapan protein Fe. Kemudian hemosiderin itu jumlahnya lebih
kelebihan di dalam hati, kemudian ada juga keracunan Fe. Nah, ini pernah waktu dahulu kala pernah ada suplementasi Fe nih pada anak-anak, karena kan seperti kita lihat tadi, anak usia prasekolah itu kan paling tinggi ya prevalensinya. Nah, dulu tuh sempat diberi suplementasi Fe nih pada anak-anak. Nah, tapi malah terjadi keracunan. Yang terlihat itu ada mual-mual, muntah, diare, denyut jantung cepat, nadi lemah, dan pusing gemetaran. Jadi ini sempat di stop gitu ya. Nah, ada interaksi zat gizi ya. Kalau kita membahas interaksi zat gizi, ini ada mineral interaction. Kita lihat tadi seng ini bisa menghambat penyerapan Fe. Jadi kalau kita makan makanan yang kayak seng, kemudian bisa menghambat Fe. Jadi bagusnya sih ya sedang-sedang sajalah sesuai kebutuhan gitu ya. Sedangkan kalau CU atau tembaga itu bisa saling enhance, saling mendorong gitu ya. Makanya disebut tembaga itu adalah kembarannya Fe gitu ya. Karena penyerapannya dan metabolismenya hampir sama, tembaga dan Fe. Dan selain seng juga ada Mn, ini sifatnya sama dengan seng, jadi inhibit ya, atau menghambat penyerapan Fe. Kemudian ini ada panah bolak-balik kan ya. Kalau ini saling ya, saling. Kalau ini saling. Tapi kalau Fe tidak menghambat Mn, kalau Mn menghambat Fe gitu ya. Artinya cuma satu, tidak umpan balik gitu ya. Nggak bolak-balik reaksinya. Oke, sebelum kita ke yodium, mungkin ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya mengenai zat besi, karena ini kan topik yang masih hangat ya sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang anemia. Ada yang mau sharing, Ibu saya kok kenapa lemas gitu? Atau ada yang mau bertanya? Boleh? Atau berdasarkan pengalaman kalian, pernah cek HB gitu? Biasanya sih kalau biasanya seumur kalian HB normal itu kan 12 ya. Ya udah kalau nggak ada, nanti kalian kalau ada pertanyaan langsung disanggah aja ya. Langsung gak usah tunggu saya nanya apakah ada pertanyaan gitu ya. Langsung aja, Ibu saya mau nanya gitu. Lanjut kita ke yodium. Yodium bisa dilihat gambarnya ini di lehernya. Ini saya tutupi mukanya karena ini ya, kasihan juga apa harusnya sih memang nggak boleh diliatin gitu mukanya. Nah, yodium ini berada dalam tubuh dalam bentuk I2 atau iodida. Komposisi di dalam tubuh sekitar 15 sampai 20 mg tergantung individunya. Penyerapannya ini sangat cepat dan mudah. Nah, yodium ini terkonsentrasi pada kelenjar tiroid sekitar 70 sampai 80% untuk pembentukan hormon tiroksin gitu ya. Jadi ada T3, ada T4 gitu lah ya. Hormon tiroksin ini pelepasan hormon tiroksin ini dipacu oleh TSH atau thyroid stimulating hormone. Nah, fungsi yodium seperti kita bahas tadi, penyusun hormon tiroksin. Hormon tiroksin ini berperan dalam mengatur suhu tubuh, kemudian laju pelepasan energi selama metabolisme basal, penggunaan oksigen oleh sel, kemudian untuk pertumbuhan juga perkembangan sistem syaraf, pertumbuhan linier, dan pertumbuhan linier itu maksudnya ke atas ya, jadi tinggi badan, kalau vertikal ke pinggir gitu ya. Kalau linier ke atas, kemudian pembentukan panas tubuh. Nah, ini saya akan bahas sedikit aja. Jadi di otak itu ada pituitary kan. Jadi di otak akan menyampaikan TRH, hormon. Kalian lihat ya, thyroid releasing hormone kalau nggak salah ya. Dia akan menyampaikan ke pituitary. Pituitary itu kan kelenjar pituitary yang ada di otak kecil ya, pituitary. Kemudian
akan melepaskan, akan memberi sinyal untuk pituitari mengeluarkan TSH. Jadi TSH itu yang dikeluarkan oleh pituitari, ya. Hormon thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone ini akan menempel di TSH reseptor dan dia akan menempel juga di G protein inilah intinya, ya. Pokoknya nah, kelenjar tiroid ada yang tahu di mana kelenjar tiroid? Ayo di mana? Kenapa orang jadi gondokan coba kalau yang kekurangan yodium? Ya di leher ya, pokoknya di sini kelenjar tiroid. Kemudian, nah dietary iodine ini yodium dari makanan itu kan diuptake nih oleh kelenjar tiroid karena dibutuhkan ya untuk sintesis si hormon-hormon tiroksin. Masuk ke sini, kemudian akan istilahnya dia akan mengeluarkan hormon-hormon tiroksin yaitu T3. T3 tadi apa? Triiodotironin dan tetraiodothironin. Itu berfungsi masuk ke target apa ya? Kalau ini bahasanya tentang ekspresi gen gitu ya. Ekspresi gen. Kemudian defisiensi yodium. Nah, ketika defisiensi yodium. Nah, WHO melaporkan bahwa kekurangan yodium ini sebenarnya yang paling mudah dan paling murah gitu ya. Dan yang untuk bisa dicegah. Akan tetapi ketika tidak dicegah, dia akan menjadi penyebab nomor 1 kerusakan otak gitu ya di seluruh dunia. Ya karena dia mudah dan paling murah ya harusnya sih mudah untuk dicegah gitu ya. Nggak usah jadi penyebab nomor 1 kerusakan otak. Kalau dulu tuh zamannya dulu garam belum beriodium kan banyak orang-orang yang gondok gitu ya atau goiter bahasa Inggrisnya. Kemudian gangguan yodium ini atau GAKI ya disebutnya gangguan akibat kekurangan yodium atau GAKI biasanya ditemukan di lokasi yang pegunungan atau sering banjir. Sering banjir kemudian mengakibatkan tingkat yodium tanahnya buruk. Tapi masih sekitar 30% populasi dunia masih kekurangan asupan yodium. Nah, ini adalah akibat dari defisiensi yodium. Yang pertama adalah gondok atau goiter. Yang kedua adalah kretinisme. Tadi makanya kenapa defisiensi fungsi dari yodium adalah salah satunya untuk pertumbuhan dan pertumbuhan linear. Makanya kekurangan yodium akan menyebabkan kretinisme. Kemudian selain itu juga bisa menyebabkan gangguan perkembangan fisik, selain fisik juga mental. Mental ya, jadi tidak matang lah ya istilahnya, tidak matang. Kemudian ada hipotiroidisme. Nah, ini bisa dilihat illustration of goiter. Yang B ini adalah the extreme enlargement is a result of extended duration of iodine deficiency. Jadi akibat terus-terusan kekurangan iodium, dia akan menyebabkan, ini kan kalau normalnya kelenjar tiroid sebesar ini nih yang pink. Nah, ketika gondok itu dia membesar seperti ini, gitu ya, enlargement, gitu. Nah, ini keracunan yodium ya, kebalikannya dari defisiensi, ini jarang terjadi, tetapi ketika suplementasi yodium berlebihan akan menyebabkan tirotoksikosis atau tadi kan ini hipertiroidisme. Nah, ini kita bahas yang upper level yang tadi ya, yang tadi di RI itu kan ada UL yodium pada dewasa ini 1.100 mikrogram per hari. Sedangkan AKG yodium ini maksimal di usia dewasa itu adalah 150 mikrogram. Ya, jadi harusnya sih masih jauh rentangnya ke sampai toksisitas gitu ya. Makanya kan jarang terjadi gitu. Ini karena kebutuhan perharinya itu paling maksimal itu 150 mikrogram per hari. Kecuali dengan ada hamil tambahannya 70
mikrogram jadi sekitar 220 mikrogram per hari. Jadi kemungkinan toksisitas harusnya sih rendah ya. Kemudian pangan sumber yodium ini bervariasi. Seafood itu nih, seafood salah satu pangan sumber yodium. Kemudian nah, sumber utama yodium kali ini zaman sekarang itu adalah garam meja ya, garam meja beriodium. Jadi setiap gram garam itu mengandung 77 mikrogram yodium. Kemudian harusnya sih cukup ya dengan mengonsumsi garam beriodium gitu ya. Karena itu memang sudah difortifikasi oleh KiO3 mengandung yodium ya, garam-garam tersebut. Makanya kalau di daerah-daerah pesisir yang dia nelayan-nelayan garam gitu ya, dia mengkonsumsi garamnya hanya garam yang benar-benar dari pantai gitu tanpa sebelum di fortifikasi oleh yodium, itu biasanya kasus goiternya banyak gitu ya, masih banyak seperti itu. Tapi sih udah jarang sekarang, biasanya pakai garam yodiumnya udah pada ngerti sekarang juga. Oke, yang ketiga adalah seng atau zinc. Seng adalah mineral penting untuk signifikansi klinis. Jumlah dalam tubuh manusia sekitar 1,5 gram pada wanita dan 2,5 gram pada pria. Ditemukan pada hampir semua organ dan jaringan tubuh. Dia terikat pada protein. Kemudian zinc ini di dalam jaringan tidak bisa diambil, jadi harus dipenuhi dari makanan. Nah, fungsi seng ini adalah utamanya sebagai penyusun dari 300 enzim. Bayangkan ya, jadi sangat diperlukan. Zinc ini memiliki peran utama, jadi disebutnya metaloenzim, karena kan metal ya, logam gitu. Logam dibutuhkan untuk enzim. Yang pertama adalah untuk fungsi katalitik atau katalisator. Katalisator itu untuk mempercepat reaksi di dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan stabilitas struktural. Jadi di struktur-struktur membran seperti struktur jaringan gitu ya. Itu kan membutuhkan enzim-enzim tuh. Nah, itu maintenance-nya sama metaloenzim itu. Kemudian ada keterlibatan di dalam fungsi homeostasis atau regulasi. Metaloenzim ini juga terlibat di pembentukan atau hidrolisis protein, lipid, dan karbohidrat, termasuk sintesis DNA, RNA, protein, dan lain-lain. Sistem kekebalan tubuh juga. Nah, ini nih sistem reproduksi. Jadi biasanya kalau orang-orang yang defisiensi seng itu hormon pertumbuhan dan reproduksinya tidak matang gitu ya, ada gangguan. Kemudian fungsi penting lain ini adalah fungsi biomembran, kemudian ada penstabil membran sel darah merah. Maaf. Dan juga sebagai fungsi antioksidan atau menurunkan stres oksidatif. Ini AKG seng sekitar paling tinggi itu 9 ya. 9 tambahan ibu hamil lah ya, berarti 8. Ibu hamil kan usia 19-an ya. 19 tambah sekitar 4 lah ya. 9 tambah 8 tambah 4, 12. Jadi sekitar 12 mg per hari maksimal. Kemudian defisiensi seng adalah yang pertama pertumbuhan yang terhambat, kemudian hipogeusia atau indera pengecap terganggu. Oh sebentar, saya mau ke breakout room dulu ya. Bu Putri. Sebentar ya, Ya. saya pindah dulu. Oke. Kita harus ke main ini deh, main room dulu. Oke, sebentar ya. Saya pindahin ya. Close. Leave breakout room.
Oke, mohon maaf. Tadi itu ada Bu Fajria yang baru masuk dan diminta jadi co-host. Sebentar. Saya mau ngecas laptop dulu. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Tadi sampai mana? Jadi efisiensi seng, selain pertumbuhan yang terhambat, ada hipogeusia dan hiposmia. Jadi indera pengecap dan indera penciumannya akan terganggu. Kemudian penyembuhan lukanya akan buruk, rambut lontok, diare, iritasi kulit, dan kekebalan tubuh terganggu. Serta nih untuk para lelaki nih, kekurangan seng ini akan ada hambatan kematangan organ seks dan hormon testosteronnya juga akan terganggu, sintesis dan pengeluarannya, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah skin lesion that are characteristic of severe zinc deficiency. Ini udah parah banget. Kasihan ini anak kecil. Jadi kayak penyakit kulit gitu ya. Kasihan. Oke, ini low intake and protein and zinc limits growth. Jadi ini bisa dilihat ini tuh sebenarnya orang yang seumuran sebaya. Tapi ini ada satu orang yang dia lebih apa ya, tidak setinggi teman sebayanya istilahnya gitu. Jadi pertumbuhannya terhambat. Kemudian penyerapan zinc ini seperti ini. Jadi zinc dari makanan masuk ke usus, sel-sel usus, kemudian dia bergabung menjadi metaloenzim, dan kemudian dia masuk ke pembuluh darah seperti itu. Nah, toksisitas seng ini jarang terjadi sebenarnya. Namun, suplementasi berkepanjangan yang berlebihan ini dapat mengubah fungsi limfosit dan menyebabkan gejala yang merugikan seperti mual, muntah, dan nyeri epigastrium. Kemudian, batas atas untuk seng itu adalah 40 mg per hari, gitu ya. Bisa dilihat bahwa mana AKG ya? Jadi AKG mana? AKG seng itu tadi kan sekitar 12 ya, sedangkan batas atasnya adalah 40. Jadi masih ini ya, masih jauh yang terjadi. Asupan seng yang berlebihan menghambat penyerapan koper tembaga, sehingga mengakibatkan defisiensi tembaga yang diinduksi oleh seng. Jadi saling menghambat ya, seng dan tembaga. Pangan sumber seng ini ada gambar-gambarnya, bisa dilihat kacang-kacangan, kemudian pangan hewani ya. Mirip sih sebenarnya seng dengan Fe itu sumbernya. Sumber utama yang pangan kayak protein. Sumber lainnya yang kadarnya sedang, kadar seng yang sedang adalah kacang-kacangan, biji-bijian kulit penuh. Kadar seng yang rendah itu sayur dan buah. Ini ada sources of zinc. Ini bisa dilihat tadi ya, piramida zinc ini. Bedanya kalau yang di zinc, milk, yogurt, and cheese itu dia merupakan sumber zinc yang medium. Makanya tadi saya bilang kalau makan makanan misalnya daging, jangan minum susu udahnya gitu. Jangan ada yang mengandung susu atau cheese atau yogurt gitu ya. Karena dia akan berinteraksi atau menghambat penyerapan si Fe. Ini kemudian udah ya. Bisa dilihat lagi nanti. Ini ada gambarnya nih, ada kepiting, kacang-kacangan, nih ayam, daging, kacang tanah gitu ya.
Oke, yang keempat adalah selenium. Fungsi selenium ini terdapat di dalam semua jaringan tubuh, kecuali ya jaringan yang berlemak atau adiposa. Kemudian selenium adalah bagian penting dari antioksidan glutathione peroksidase. Apa sih antioksidan glutathione peroksidase? Dia adalah enzim antioksidan lah ya. Nah, si enzim ini membutuhkan selenium untuk bekerja gitu ya. Jadi memang si enzim ini memang ada seleniumnya gitu ya di dalam strukturnya. Kemudian fungsi enzim glutathione peroksidase ini melindungi lipid dari membran sel, melindungi kerusakan membran sel dari stres oksidatif gitulah ya. Kemudian, nah selenium yang banyak itu bisa menghemat vitamin E. Seperti kita ketahui, vitamin E juga kan punya fungsi sebagai antioksidan juga kan. Jadi saling membantu si vitamin E. Nanti kita akan bahas ada gambarnya. Selenium juga merupakan komponen protein tubuh disebut selenoprotein yang dibutuhkan. Dia merupakan enzim yang dibutuhkan untuk mengubah tadi ya tiroksin. Jadi hormon tiroksin. Jadi selenium juga kayak yodium gitu ya, ada efeknya ke hormon tiroksin. Jadi yang tetraiodothyroid ini tadi menjadi triiodi. Nah, ini tadi kenapa sih selenium yang banyak bisa menghemat vitamin E? Seperti kita lihat ada peroksida. Peroksida itu adalah semacam peroksida itu adalah bahan peroksida itu H2O2 ya kalau di struktur kimia H2O2. Dia itu punya sifat oksidatif gitu ya, oksidatif. Karena kan O-nya kelebihan gitu ya, H2O2. Nah, ketika dia bertemu glutathione peroksidase atau enzim tadi ya yang mengandung selenium, dia akan dinetralkan menjadi alkohol dan H2O. Nah, radikal bebas dari peroksidase ini, nih ada radikal bebasnya kan dia. Jadi peroksidase itu radikal bebas akan dinetralkan distabilkan oleh vitamin E, gitu ya. Nah, kalau dia tidak ada apa ya? Tidak ada mekanisme glutathione peroksidase dan vitamin E, dia akan menyebabkan kerusakan struktur membran sel seperti ini. Gitu ya. Nah, kenapa sih bisa menghemat? Karena kan jadi si peroksidase ini dinetralkan oleh glutathione peroksidase itu duluan gitu ya, sebelum oleh vitamin E. Makanya bisa menghemat vitamin E gitu. Oke, ini AKG selenium adalah sekitar maksimal 25 tambah 50 nih hamil. Sekitar 30 mikrogram per hari. Nah, defisiensi selenium ini ya tentunya akan menyebabkan stres oksidatif ya. Stres oksidatif khususnya di kelenjar tiroid. Nah, seperti kita ketahui, stres oksidatif yang berlebihan juga akan menyebabkan sudah ada beberapa penelitian, banyak penelitian bahwa salah satu penyebab dari kanker ya, kanker itu adalah stres oksidatif gitu ya, makanya harus dipenuhi selenium. Kemudian kekurangan selenium ini biasanya ditemukan wilayah yang kandungan selenium tanahnya buruk. Ada penyakit atau Cassin-Beck disease and Cassan disease. Kalian bisa lihat, Cassin-Beck disease ini merupakan radang sendi kronis dan deformitas sendi. Sedangkan Cassan disease ini adalah penyakit otot jantung menyerang anak-anak dan wanita usia subur menyebabkan gagal jantung akibat kardiomiopati. Jadi otot-otot jantungnya terganggu gitu ya, degenerasi. Kemudian untuk toksisitas selenium ini adalah rambut rontok, nyeri sendi, perubahan warna kuku, dan gangguan gastrointestinal. Pernah waktu itu ada keracunan selenium makanan di daerah terpencil karena memang tingkat seleniumnya sangat tinggi, malah kebalikannya ya.
Kemudian pada tahun 2008 nih ada suplemen makanan nih yang formulasinya salah nih, seleniumnya ketinggian. Dia mengakibatkan 201 keracunan selenium di Amerika Serikat dan gejalanya bertahannya sampai 3 bulan gitu. Dan batas atas selenium adalah 400 mikrogram per hari untuk orang yang berusia 14 tahun ke atas. Tadi itu kan maksimal 30 ya mikrogram kalau di AKG. Jadi harusnya sih jarang terjadi ya. Ini berarti kalau yang sampai keracunan itu berarti sangat tinggi seleniumnya gitu ya. Oke, ini adalah pangan-pangan sumber selenium. Ada sebentar ya, saya mau ngomong dulu ke anak saya bentar. Ibu maaf, kayaknya masih di mute. Iya, maaf saya lupa. Bisa dilihat pangan sumber selenium. Kemudian yang kelima adalah fluoride. Kenapa gambarnya pasta gigi dan apa sikat gigi? Karena memang mengandung fluoride gitu ya. Fluoride ini membentuk ikatan kuat dengan kalsium. Kemudian maka dia terkalsifikasi seperti tulang dan gigi. Kemudian fungsi utama dari fluoride adalah untuk mencegah karies gigi. Kemudian penggunaan pasta gigi berfluoride ini meningkatkan kebersihan gigi. Kemudian dari fluoridasi pasokan air pump misalkan ya, yang ada kandungan fluoride-nya itu bisa menurunkan kasus karies gigi. Nah, ini karies gigi seperti ini. Kemudian ini toksisitas, jadi kebalikannya dari karies, tapi hanya saja memang sama-sama di gigi gitu ya tandanya. Batas atas fluorida itu adalah 10 mg per hari, menghindari fluorosis. Jadi kalau toksisitas namanya fluorosis, kalau kekurangan namanya karies. Kemudian lanjut. Aduh, sebentar ya. Sebentar. Eh, teman-teman, saya minta waktunya ya 10 menit atau 15 menit. Saya mau nemenin anak tilawati dulu ini. Kita sampai jam berapa sih? Jam 12 Ibu biasanya. Oh, jam 12 ya. Tunggu ya sebentar. Baik. Saya mohon izin Baik, ya. Ibu. Ya. Baik, Ibu.
Tembaga juga terlibat dalam produksi energi dan sintesis hemoglobin. Ini AKG-nya sekitar 1.900 sampai 1.000 mikrogram per hari. Defisiensi tembaga akan menyebabkan anemia juga. Kemudian akan menyebabkan skoliosis, pembentukan jaringan kolagen, gangguan pembentukan jaringan kolagen, lembut dan kulit kehilangan warna, kemunduran sistem saraf pusat, dan daya tahan infeksi menurun. Toksisitas tembaga adalah mual-mual, muntah, diare. Penyebabnya suplementasi berlebih. Kemudian UL tembaga adalah 10 mg per hari. Pangan sumber tembaga adalah ini daging-dagingan, tepung kedelai, kacang-kacangan. Yang ketujuh adalah mangan. Saya agak cepat aja ya. Fungsi mangan adalah komponen enzim juga. Kemudian defisiensi mangan itu jarang terjadi. Bahkan belum ada sih waktu itu di penelitian hanya pada hewan dan di manusia belum ada bukti kekurangan mangan serta toksisitas yang terjadi. Kalau toksisitas itu pada pekerja industri dan kelebihan mangan itu terakumulasi di hati dan sistem saraf pusat, menghasilkan gejala neuromuskular parah, mirip dengan penyakit Parkinson ya, yang Parkinson kalian bisa search sendiri kalau yang nggak tahu. UL atau upper level dari mangan adalah 11 mg per hari, sedangkan AKG-nya hanya sekitar 1,8 sampai 2 mg per hari. Jadi makanya sangat jarang terjadi. Pangan sumber mangan adalah biji-bijian, sereal, dan kedelai, dan ini juga almond adalah pangan sumber mangan. Untuk yang ke-8 adalah molibden. Fungsi molibden itu komponen enzim juga seperti santin oksidase. Itu adalah pembentukan asam urat sebagai produk metabolisme. Dia memobilisasi Fe dari jadi ketika Fe dalam bentuk ferritin atau hemosiderin dia akan digunakan nih dari cadangan nih. Dia dimobilisasi oleh molibden. Kemudian akan molibden juga dalam proses tumbuh kembang. Defisiensi molibden itu sangat jarang terjadi, tapi ketika defisiensi akan ada hambatan pertumbuhan, anemia, selera makan turun, dan BB turun. Sedangkan toksisitas molibden itu upper levelnya di 200, 2000 mikrogram per hari atau sekitar 2 mg ya berarti kalau karena dewasa gejalanya mirip dengan asam urat pada dosis yang sangat tinggi. Kemudian sumber molibden ada kacang-kacangan, serealia, dan jeroan. Nah, khusus untuk molibden, mulai dari molibden ya, kalau mangan masih ada AKG, molibden ini sudah tidak ada AKG-nya. Kemudian untuk jadi hanya ada upper levelnya. Ketika ada di DRI, ini berdasarkan DRI itu 2000 mikrogram. Sedangkan untuk kromium ini adalah komponen dari glukos toleran faktor, membawa glukosa ke dalam sel, dapat mengatur tingkat gula darah di dalam sel. Kemudian komponen enzim juga yang mensintesis kolesterol. Defisiensi kromium akan menyebabkan diabetes dan penyakit kardiovaskular. Ini dia adalah ultra trace mineral, tapi dia ketika defisiensi akan menyebabkan penyakit-penyakit yang degeneratif seperti ini ya. Kemudian toksisitas kromium menghambat efektivitas insulin. Sumber kromium ini ada gambarnya jamur apa sih nih?
Ini jamur kancing apa yang champignon? Champignon ya? Kayak lebih gede deh. Nah ini daging, lemak, sereal, minyak nabati juga sumber kromium. Nah kromium ini ada AKG-nya. Tadi molybden belum ada AKG. Nah kalau kromium ada AKG-nya. Jadi maksimal sekitar 35 mikrogram per hari. Nah, ada pertanyaan nggak? Ini sambil saya ngejelasin, ini ada summary of selected trace elements. Ini yang pertama tadi iron ya. Kemudian ada fungsinya, ada recommended intake. Ini recommended intake-nya ini berdasarkan yang di RI ya, tapi nggak beda jauh sih sama AKG. Kemudian ini defisiensinya, jadi kalau kalian ngafalin sih sebenarnya baca dari sini, ngafal dari sini ya buat UAS misalkan lebih enak sih sebenarnya udah dalam bentuk tabel gitu ya, tinggal diartiin aja. Kemudian sources-nya juga ada tuh ya. Iron, iodine, zinc, selenium, fluoride, kupar, mangan, molybden, kromium. Nah, ini juga ada a summary of ultra trace mineral for which human needs have not been definitely established. Jadi masih dalam penelitian, proses penelitian dan observasi lebih lanjut gitu ya. Ada ultra trace mineral nih yang masih kayaknya dibutuhkan tapi belum ada bukti klinis yang sangat pasti gitu ya. Ini adalah boron, kemudian nih boron ini adalah fungsinya untuk fungsi sel membran, metabolisme hormon steroid sekitar 1 sampai 13 mg kebutuhannya, kemudian sumber-sumber pangannya ini buah sayur, kacang-kacangan. Kemudian untuk nikel adalah metabolisme asam amino dan asam lemak sekitar ini mikrogram ya. Jadi miligram, ini mikrogram 25 sampai 35 mikrogram. Sumber-sumbernya dari coklat, kacang-kacangan, polong-polongan dan whole grains ya, biji-bijian. Kemudian silikon ini untuk formasi atau pembentukan tulang sekitar 25 sampai 30 mg ini di sayuran yang berakar ya. Kemudian whole grains, kemudian ada arsenik. Arsenik kan kita tahu ya ini waktu itu yang buat apa sih bahan untuk membunuh siapa sih itu yang politik itu. Aduh saya lupa namanya siapa? Kalian ngikutin nggak politik? Kemudian tapi sebenarnya dia dibutuhin katanya, tapi belum ada bukti klinis yang terlalu apa yang jadi masih kayak kebutuhannya juga masih sangat dibatasi dan masih dalam observasi lebih lanjut ini untuk fungsi DNA dan metabolisme asam amino. Oh iya Munir. Kemudian ini sumbernya ikan, biji-bijian dan sereal. Kemudian vanadium itu untuk aksi insulin mimicry of insulin action sekitar 10 mikrogram ini di dalam shellfish, mushroom, dan black pepper. Deficiency symptoms have been produced mostly in experimental animals. Jadi masih kayak praklinis sih, lebih ke masih studi praklinis. Nah, studi praklinis, jadi ini jadi kalau defisiensi gimana-gimananya masih di studi hewan. Many trace minerals pose a high risk for toxicity. Nah, jadi trace mineral ini kalau kelebihan aja itu udah keracunan gitu ya. Kemudian any supplement use should not exceed the estimates of human needs listed in this table. Jadi kalau suplementasi nih, jadi harusnya sih nggak boleh ada ini suplementasi ini gitu ya, karena berbahaya. Karena dari pangan natural aja sudah ada. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Terima kasih ya sudah menunggu. Ini mau sampai 11.50 lah ya. Bener nggak ada pertanyaan ini teh? Udah ngerti ya semua? Oke, saya stop recording.